kelak, maka antum akan mendapatkan kiriman pahala dari dakwah yang mereka serukan. Taib, walhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Kita masuk kepada pelajaran hadis Jibril, hadis yang masyhur, yang sering dibacakan oleh mereka para duat ilallah. Wa dalilu minas sunnah hadis Jibril al-masyhuri, dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya di dalam Islam itu terdapat 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama muslim, tingkatan yang kedua mukmin, tingkatan yang ketiga muhsin adalah hadis Jibril yang populer di tengah-tengah kaum muslimin. An Umar, dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, manakala kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittala'a, tiba-tiba tala'a, muncul, nampak, alaina, di tengah-tengah kami, rajulun syadidu, ada seorang yang teramat bayadith thiyab, pakaiannya amat putih bersih gemilang, syadidu sawadi sya'r, rambutnya teramat hitam legam, la nara, sebagian lafaz la yura, di sini la yara atau la nara, kami enggak melihat, alaihi athar as-safar, kami enggak melihat ada pada diri orang tersebut bekas-bekas perjalanan, enggak ngantukan, nyender, merem dikit, mangap, hilang udah ustadznya, masya Allah. Ini dia datang jauh-jauh bukan cuma numpang tidur. Kadang sebagian ikhwah masya Allah ya, kita syukuri semangatnya. Petir, hujan deras, pakai mantel dia, berangkat taklim, masya Allah. Sampai sini kereyep-kereyep, tidur mangap, masya Allah. Sayang, dia dapat pahala niat, tapi dia nggak mendapatkan oleh-oleh. Apa yang dibahas Ustadz? Masya Allah, mantap Ustadznya, hilang. Merem dia. La ya'rifuhu minna ahadun, salah seorang di antara kami nggak kenal orang ini siapa. Hatta jalasa ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu mendekat kepada Nabi kemudian duduk. Di sini sudah kita sebutkan kemarin, di antara hal yang dianjurkan pakai baju putih di antaranya. Nggak harus tiap hari, yang penting punya baju putih, minimal pakai untuk hari-hari yang agung, Jumat misalnya, atau qiyam lail, ketika antum cuman berdua dengan Tuhan antum, berdiri berdua dengan Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ketika nggak ada manusia yang melihat antum, antara antum dengan dia, pakai pakaian yang terbaik. Sebagian para ulama, contohnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili misalnya, hafizahullah, beliau punya baju khusus untuk sholat malam. Beliau ingin berpenampilan dengan penampilan yang terbaik ketika sedang berduaan dengan Tuhannya. Pakai baju yang bagus, putih. Jangan kalau mau ngelamar aja pakai masya Allah putih, basah dengan minyak wangi, masya Allah. Sholat 5 waktu, dia nggak pernah berpenampilan di hadapan Tuhannya. Padahal sholat 5 waktu adalah salah satu sarana yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Nanti kalau antum mendapatkan rizki, bisa berangkat umroh, haji, antum lihat nanti orang-orang sana lah, kerjaan mereka itu sholat 5 waktu. Adapun jualan itu sampingan, kerja di pabrik itu sampingan, intinya sholat. Kalau melihat di sekitaran Ka'bah, masya Allah, sehari 5 kali lebaran, habis sholat bubar, masya Allah, sekian banyak manusia. Kadang saya berpikir rugi sekali nggak nyembah Allah. Banyak manusia yang sudah menyembah Allah. Kalau masih ada hamba yang nggak mau nyembah Allah, KTP-nya Islam, rugi sekali. Allah nggak butuh dia.
Banyak hamba-hamba Allah yang fakir mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ruku sujud sekhusyuk-khusyuknya. Kan itu jamaah, jaga penampilan. Orang ini datang kepada Nabi, belum datang kepada Allah, belum. Baru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penampilannya? Syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharus safar. Pakai baju yang layak untuk dilihat. Jangan di depan pejabat kampung aja. Diundang sama bupati, diundang sama gubernur, pasti dia mandi. Minimal dia ngaca, minimal dia dandan, dia jaga aromanya. Diundang sama gubernur, baju yang gak pernah dipakai itu digantung di lemarinya dia pakai. Ini baju andalan. Kenapa dipakai? Diundang sama gubernur. Antum diundang sama muadzin untuk menghadap Allah, hayya ala sholah, yuk kita sholah. Tapi kadang penampilannya qanaah, masya Allah, apa adanya. Zuhud Ustadz, masya Allah. Antum zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi necis di hadapan manusia, nggak adil antum. Zuhud itu di dalam hati, nggak usah di luarnya. Zuhudnya mereka para ulama itu di dalam hati-hati mereka, bukan hanya penampilan. Rahimahumullahu jami'an. Kan itu mulai jaga penampilan, aroma dijaga, sholat 5 waktu, malaikat mencatat. Kan itu Nabi SAW melarang umatnya, man akala thawman aw basalan, siapa yang makan bawang bombay mentah, siapa yang makan bawang putih mentah, fala yaqribanna masjidana falyaq'ud fi baitih, jangan coba-coba kau dekat masjid-masjid kami. Lihat, dilarang sama Nabi. Falyaq'ud fi baitih, duduk di rumahnya aja. Kalau mau ke masjid harus bersihkan dulu mulutnya. Fa innal malaikata yata'adza, karena malaikat-malaikat yang saksi, mereka menjadi saksi. Si fulan sholat 5 waktu, si fulan menghadap kepada Tuhannya dengan penuh kekhusyuan. Mereka para malaikat menjadi saksi yang mencatat amalan hamba itu, merasa terganggu dengan aroma. Kama yata'adza ibnu Adam, seperti halnya manusia pun terganggu ketika menyium aroma yang gak sedap. Muliakan malaikat yang mencatat amalan antum. Muliakan mereka. Bagaimana cara memuliakan mereka? Perintahkan mereka untuk menulis hal-hal yang positif. Kemudian muliakan mereka dengan tidak mengganggu mereka, dengan beraroma. Nabi SAW aromanya itu misik. Dari mana aroma misik tersebut? Ya tentu mukjizat dari Allah, ayat dari Allah, keringat beliau. Aromanya misik. Antum juga sama misik, misik basi tapi subhanallah. Itulah manusia. La ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi. Kemudian dia duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kemarin kita petik apa? Dekat sama ustaz. Dekat di sini dalam artian maknawi dan hakiki. Dekat di sini dengan cara memuliakannya, mencintainya, mengagungkannya, layaknya seorang ayah yang mendidik anak-anaknya. Itu Harun ar-Rasyid, dia punya anak. Harun ar-Rasyid ini khalifah Abbasiyah, keturunan Al-Abbas rahimahullahu ta'ala. Ini khalifah pada zaman Imam Syafi'i, khalifah pada zaman Imam Malik. Beliau memerintahkan Imam Malik untuk menjadi qadhi, memerintahkan beliau untuk menulis Muwatta dan dijadikan kitab Muwatta tersebut sebagai undang-undang negara. Imam Malik nggak mau. Imam Syafi'i juga sama, nggak mau. Ada seorang bernama Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala, ahlul lughah, pandai sekali bermain lughah, tapi sepandai-pandainya beliau tetap di bawah Syafi'i, santrinya Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Asma'i rahimahullah, beliau menjadi ustadz untuk anak-anaknya khalifah. Anak-anaknya khalifah, kalau ustadznya ini Asma'i ini rahimahullah
mau pergi, anak-anak raja tuh perebutan sepatu. Hampir mau berantem adik sama kakak. Pangeran-pangeran perebutan sepatu. Sepatu sang ustadz. Al-Asma'i takut sama bapaknya. Waduh, gimana kata Pak Raja, sepatu saja jadi perebutan, adik kakak berantem, pangeran berantem perebutan sepatu sang ustadz. Kenapa mereka perebutan? Ingin memasukkan sepatu tersebut ke kaki sang ustadz. Risih ustadznya nggak enak, apalagi anak raja, lah anak orang kampung aja, kepala kabilah, anak Pak RT-nya nggak nyaman hati, segan rasanya, apalagi anak raja. Satu saat ketahuan, akhirnya Asma'i gugup di hadapan sang khalifah. Ternyata Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala justru mendukung perbuatan anak-anaknya. Fakadzalika ya ustad, demikian ya ustad, adabu talib li ustadih. Itu memang harusnya adab seorang penuntut ilmu kepada ustadznya. Kalau mereka tidak melakukannya, aku yang akan memerintahkan. Itu kata Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Kadang sebagian santri lebih galak daripada ustadznya. Ustadz, antum ikut fatwa siapa ustadz? Ikut fatwa Syekh Fulan. Wah, antum bukan ustadz ana. Astagfirullah. Kenapa? Karena antum gak ikut fatwa Syekh idola saya. Kadang seperti itu. Na'udzubillah. Dekat sama ustadz secara ma'nawi dan secara hakiki. Ma'nawi dengan cara mencintainya, mengagungkannya, memuliakannya. Dan hakiki duduk dekat dengannya seperti perbuatan orang ini di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang dekat dengan ustadz dia bisa bertanya, bagaimana pendapat antum kayak gini dan kayak gitu. Dekat tapi jangan cuma bisa WA doang. Saya jujur ya, banyak teman-teman, ustadz saya fulan, saya nggak tahu wajahnya kayak gimana. Ini manusia atau jin saya nggak tahu ini. Saya fulan ustadz duduk di sini. Ustadz misalnya terjadi kayak gini terus gimana ya? Lah kagak tahu. Beres. Kalau terjadi kayak gini gimana Ustaz? Misalnya Ka'bah kagak ada Ustaz, kita kiblatnya kemana? Aduh, pertanyaan kok kayak gitu. Misalnya Ustaz ya, Ka'bah itu tiba-tiba hilang, terus nanti kita sujudnya mengarah kemana? Aduh, antum bangun tidur ya? Saya malas jawab hal-hal yang seperti itu. Misalnya terjadi kayak gini Ustaz, misalnya ini orang hidup di dalam hayalan, bukan di dalam kehidupan nyata. Karena itu saya kadang nggak mau baca. Kadang dibaca sama anak saya, mungkin di HP dia centang biru, Ustadz nggak balas-balas, sombong Ustadz, sekarang mulah nggak apa-apalah. Karena bukan hal yang harus dijawab. Kalau misalnya terjadi kayak gini Ustadz, misalnya bukan terjadi, bukan fakta. Karena kalau saya mau balas, udah antum duduk di pengajian, nanti antum bertanya di majelis, selesai. Allahul musta'an. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi. Bagaimana dekatnya santri ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia letakkan lututnya di hadapan lutut Nabi, nempel. Lihat, jasadnya nempel. Hakiki, dekat secara hakikat. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi. Dia letakkan tangannya di atas kedua pahanya. Silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan orang ini datang kemudian langsung meletakkan tangannya di paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena posisinya bertanya. Ditanya, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ada yang mengatakan tidak. Justru dia meletakkan kedua tangannya itu di atas kedua pahanya karena posisinya dia sedang menimba ilmu. Akan tapi tidak terlalu penting. Namun ada yang menguatkan pendapat ini seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seingat saya, orang ini meletakkan tangannya di paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di akhir hadis mengatakan orang ini sedang mengajarkan. Ya enggak? Nanti di akhir hadis disebutkan orang ini sebetulnya dia sedang mengajarkan, bukan sedang belajar. Akan tapi memberikan informasi dengan cara bertanya. Kemudian, "Tsumma qala ya Muhammadu." Kemudian orang ini bertanya, "Ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam." Tolong kabarkan kepadaku apakah itu Islam? Mal Islam? Faqala an tashhad an la ilaha illallah. Islam itu kau harus bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
dan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di sini ada dua persaksian kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi dijadikan sebagai satu rukun. Saya sering bertanya di majelis ini, ada yang tahu sebabnya? Santri Faiz tahu sebabnya? Hudzaifah nggak tahu juga? Faqih nggak tahu juga? Masya Allah, siapa sih Ustaz Akidah antum? Ya Anda. Kok nggak bisa ditanya? Kenapa kok syahadatain dijadikan satu rukun? Kan dua dia. Bersaksi la ilaha illallah, kedua bersaksi Muhammad Rasulullah. Kan dua persaksian, tapi kok jadi satu rukun? Kenapa? Masih ingat Ivan? Karena beribadah kepada Allah itu caranya cuma satu, karena itu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa menyimpelkan lagi kalimatnya? Ahsantum, Masya Allah. Karena dua kalimat syahadat ini syarat mutlak diterimanya suatu amalan. Siapa yang beribadah kepada Allah la ilaha illallah ikhlas, tapi dia tidak mengikuti cara asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, mardud, tidak diterima. Kenapa demikian? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berani mengamalkan suatu amalan yang amalan tersebut bukan daripada urusan kami, bukan bagian daripada agama kami, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Tapi ikhlas tertolak berdasarkan nas, berdasarkan teks dari hadis Nabi SAW, hadis Muslim. Hari raya Idul Adha, manusia berkurban dengan penuh keikhlasan. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa domba, ada juga yang bawa misalnya sapi, sebagian ada yang bawa kerbau. Antum bawa ayam. Ngapain antum? Idul Adha Ustaz. Loh, kok bawa ayam? Ikhlas. Diterima nggak? Ya nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Ini caranya siapa ini? Ini bukan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditentukan. Unta, sapi atau yang semodel dengannya kerbau, kemudian kambing atau yang semodel dengannya domba, baru diterima. Selain itu mardud. Diterima nggak sedekahnya? Dikatakan diterima, ya diterima. Itu sedekah, tapi bukan udhiyah, bukan sembelihan, bukan kurban. Loh kenapa? Kan ikhlas. Salah. Antum tidak menempuh jalur yang asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada seorang ikhlas berkurban dengan sapi, tapi dia tidak masuk la ilaha illallah, ria. Nih anak sapi sendirian, anak mampu kaya misalnya. Dia nggak ikhlas. Betul dia ikuti tuntunan, tapi tidak ikhlas, maka mardud. Karena itu syahadatain nggak akan pernah bisa dilepas, nggak bisa dipisahkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu nggak bisa dipisahkan. Karena la ilaha illallah ikhlas, Muhammad Rasulullah ittiba, pengikutan, setia kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak setiap orang yang punya niatan baik itu pasti diterima, nggak setiap, nggak selalu. Orang yang punya niatan baik itu pasti diterima amalan, nggak selalu. Ingat hadisnya Bukhari Muslim. Ja'a thalathu nafarin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu an amalihi. Ada 3 orang, ada beberapa orang datang ke rumah istri Nabi, datang ke rumah Nabi pengen nanya. Tapi di situ Nabi nggak ada, ya udah ada istrinya. Nanya sama istrinya. Boleh nanya sama perempuan akhwat? Boleh. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian memang harus bertanya, ngobrol sama perempuan, boleh kata Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa di belakang hijab. Inna dzalika adharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian akan lebih mensucikan. Mensucikan hati engkau hai para lelaki dan juga hati mereka hai para perempuan. Kalau ngobrol tatap langsung, ngobrol langsung, senyum-senyum, sering ketemu, sering ngobrol, lama-lama jatuh cintrong. Kan gitu.
Lihat matanya, Masya Allah, kelap-kelip, hidungnya kayak panjang, wah Masya Allah jatuh cinta. Pulang ngebayangin atap langit, inget ada cadar, Masya Allah. Dibuka, ompong, nenek-nenek, antum aja ngobrol. Astagfirullah. Mereka bertanya tentang amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama istri-istrinya, ka'annahum yaqallun. Seolah-olah mereka menganggap, oh kita sedikit sekali. Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Lihat, bandingkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kecil sekali. Padahal beliau kan sudah terampuni. Dosa yang lalu maupun yang akan datang itu nggak ada dosanya, karena Allah sudah menutup, nggak bisa dia melakukan dosa. Sebelum dijadikan sebagai nabi sekalipun masih awam. Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Dalam sirah Ibnu Hisham, beliau ketika menggembala kambing, pengen tahu pesta orang-orang jahiliyah. Pengen tahu ngapain sih orang jahiliyah kalau pesta pernikahan tuh rame-rame nyanyi, gebrak-gebrak musik. Pengen tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukeran, saya mau perlu kita tukeran. Beliau kan pernah menjadi gembala kambing, kerja sebagai penggembala kambing. Satu saat tuker shift karena ada pesta, pengen tahu aja. Ketika sudah tukeran, qadarullah, Allah berikan beliau rasa ngantuk yang amat hebat. Tidur. Pesta selesai, bubar, udah bersih rapi, baru bangun. Ini masih awam, belum jadi nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terlindungi. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen bongkar Ka'bah sama orang-orang Quraisy. Maka beliau sama Abbas pamannya radhiyallahu ta'ala anhu, ini masih awam, belum jadi nabi, diajak untuk kerja bakti. Ikut kerja bakti. Pakai jubah, ini kan pakaian adat ya, adatnya orang-orang Arab ketika itu pakai jubah. Ketika pakai jubah kan ribet, diangkat tuh jubahnya tuh sampai kelihatan dengkulnya. Ketika berjalan jatuh, diangkat lagi jubahnya, jatuh lagi. Sadar Allah nggak pengen dengkulnya kelihatan, tuh baru dengkul belum paha, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ini merasa kita tuh sedikit sekali amalannya dibandingkan dengan beliau. Beliau itu sudah terampuni dosa yang lampau maupun yang akan datang, itu nggak ada dosanya. Faqala ahaduhum, salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa asumud dahra wala uftir walam uftir abada. Adapun saya akan puasa sepanjang tahun, sepanjang hari, saya nggak akan pernah berbuka. Yang satu mengatakan, amma ana fa'aqumul lail walam arqud abadan. Kalau saya pasti akan qiyam lail dan saya akan haramkan diri saya untuk tidur malam. Pokoknya saya akan melek sepanjang masa. Wa qala al-akhar, yang satu mengatakan, wa amma ana walam atazawwaj bin nisa. Kalau begitu pintu puasa sudah dipakai, pintu sholat sudah dipakai. Wah kalau gitu saya pengen mengalahkan dua temanku ini. Saya pengen bisa puasa, saya pengen bisa fokus sholat dengan tidak menikahi perempuan. Kalau perempuan kan repot, HPL sudah maju dimundurin kan gitu ya. Sudah keluar bayinya, Masya Allah banyak cucian kan repot, nggak sempat murojaah. Jadi imam bacanya putus-putus. Apa sebabnya? Ingat cucian, ingat ompol anak. Saya nggak akan nikah dengan perempuan, pengen fokus ibadah. Dilaporkan sama istri-istri Nabi SAW. Tadi ada beberapa pemuda menanyakan demikian dan demikian. Sebagian riwayat itu Nabi langsung ke masjid ngumpulin manusia. Aina nafar? Mana pemuda-pemuda yang mengatakan qala kada, qalu kada wa kada. Dia mengatakan demikian dan demikian. Mana orang-orangnya? Sebelum saya lanjutkan pembacaan hadis, baik nggak niatannya? Baik banget, Masya Allah. Saya pengen beribadah kepada Allah dengan cara qiyam lail sepanjang malam. Saya nggak akan tidur, saya pengen berduaan dengan Allah, fokus ibadah. Yang satu mengatakan, saya pengen menjaga syahwat saya dengan cara berpuasa sepanjang tahun. Saya pengen zuhud, fokus ibadah, pengen dekat dengan Allah lewat pintu puasa. Yang satu, kalau begitu saya pengen lebih fokus dari kalian berdua, saya tidak akan menikahi perempuan. Ternyata Nabi marah. Naik ke atas mimbar, beliau mengatakan, aina nafar?
Ada yang mengatakan antum kultum kada wa kada. Kaliankah orang yang mengatakan demikian dan demikian? Nabi SAW, amma ana asum wa uftir, wa ana aqum wa arqud, wa ana atazawwajun nisa. Aku sebelum ini katakan ana atqakum wa akhsyakum billah minkum. Aku lebih bertakwa, aku lebih takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Ini bukan sombong, tapi untuk menunjukkan kepada mereka ketakwaan itu ada levelnya, ada mentoknya di situ. Level tertinggi daripada ketakwaan adalah para nabi dan para rasul. Tuh level utama. Level tertinggi daripada takwa adalah para nabi dan para rasul. Dan ternyata level takwa itu ada hak manusia di situ. Enggak hak Allah saja yang dipenuhi, tidak, tapi ada hak-hak manusia, hak kedua orang tuanya, hak istri dan anak-anaknya, hak bertetangga, ada hak-hak yang harus ditunaikan karena dia manusia tinggal di tengah-tengah manusia. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa di antara kalian. Akan tetapi aku saja, hai manusia, ana asum, betul aku puasa, wa uftir, tapi ada waktunya aku tidak berpuasa. Wa ana aqum, aku juga sholat malam qiyam lail, wa arqud, aku juga tidur, dan aku pun menikahi para wanita. Wa man yarghab an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan caraku, sunnah itu tariqah, jalur. Maka siapa yang enggak suka dengan jalur ibadah yang aku tempuh, falaysa minni, dia bukan aku bukan dia. Ini kalimat bara'ah. Nabi berlepas diri dari orang tersebut. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, camkan baik-baik, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dua kalimat yang gak akan pernah bisa dipisah, ikhlas dan ittiba'us sunnah. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kalau masalah ittiba jangan ditanya. Hal-hal yang sifatnya mubah aja pasti mereka ngikutin. Contoh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tuh gak suka makan waluh. Orang Jawa Barat bilang labuh, orang sini bilang waluh, ya enggak? Anas bin Malik enggak suka. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad SAW kok senang sekali mengkonsumsi waluh, maka beliau kalahkan ketidaksukaannya untuk menyukai sesuatu yang disukai oleh Nabi. Maka beliau dengan lahapnya makan waluh. Ketika ditanya apa sebabnya, karena Nabi SAW yuhibbu, karena Nabi SAW mencintainya. Itu lihat mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika safar kemudian mendapatkan informasi, pernah Nabi SAW mampir di tempat ini kemudian pipis di tempat itu. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mampir di tempat tersebut sampai nunggu kebelet. Setelah kebelet pipis di tempat di mana Nabi pipis SAW. Ittiba mereka terhadap hal-hal seperti itu. Mereka tahu itu bukan ibadah, bukan taqarrub ilallah, tapi mereka ingin menyerupai Nabi mereka SAW. Kalau hal yang kecil aja mereka ikuti, apalagi hal yang besar tentunya. Kalau orang belakangan kan, saat apa hukum ini? Sunnah, oh, udah oh aja, monyong aja, nggak diamalin. Oh sunnah toh, udah nggak dipraktekin. Kalau mereka bertanya, betul-betul mereka langsung amalkan. Itu kelebihan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan orang-orang setelah mereka. Kemudian yang kedua, rukun daripada rukun Islam, wa tuqimas shalah, kau tegakkan as-shalah. Tidak dikatakan wa taf'alas shalah, kau kerjakan salat, tidak, tapi wa tuqim. Tuqim kalimat daripada qama yaqumu, qum berdiri, tegak. Salat itu perlu ditegakkan. Apa yang ditegakkan? Rukunnya, kewajibannya, dan juga perkara-perkara yang mustahab yang harus dia lakukan. Baru dikatakan dia menegakkan as-shalah, bukan mengerjakan as-shalah. Bagaimana tuma'ninahnya, bagaimana bacaannya, apa yang dia baca, dia resapi dalam hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu madza taqulun. Ya enggak? Hai orang-orang yang beriman, jangan coba-coba kau mendekat kepada salat
sementara kalian dalam keadaan mabuk. Ini di awal-awal Islam. Fase awal Madinah masih boleh khomer. Masih boleh khomer. Bagaimana tahapan fase di dalam mengharamkan khomer? La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan coba-coba mendekat solat dalam keadaan antum mabuk. Ketika mendapatkan ayat tersebut, maka mereka langsung mawas diri. Yang kemarin dosisnya banyak dikurangi. Kenapa? Karena ada solat. Jangan sampai pengaruhnya itu merusak. Jangan sampai pengaruhnya itu masih terdapat di dalam solat. Kenapa? Wa antum sukara. La taqrabus shalah wa antum sukara. Mereka masih mabuk, tapi porsinya sudah dikurangin. Ketika ba'da zuhur, mereka nggak berani karena dekat sekali, dekat jarak dengan asar. Habis asar juga nggak berani karena maghrib. Habis maghrib nggak berani lagi minum khamr. Apa sebabnya? Sangat dekat dengan isya. Habis isya mabuk maning. Itu di awal-awal Islam. Sampai Allah haramkan khamr secara tuntas. Fajtanibu, jauhi oleh kalian khamr. Tapi lihat kalimatnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekat kepada solat. Jangan solat dulu. Dalam keadaan kalian mabuk, nggak boleh. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Allahu Akbar. Antum tahu apa artinya? Antum nggak mabuk kan? Allah Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji milik Allah. Jadi kalau ada orang muji antum, jangan megar itu antum. Segala ucapkan, segera ucapkan Alhamdulillah. Resapi dalam hati, yang layak dipuji Allah. Masya Allah, bacaan antum bagus, Alhamdulillah. Sadar yang bikin bagus itu Allah. Masya Allah, infak antum luar biasa, Alhamdulillah. Yang menggerakkan hati antum supaya tangan ini masuk ke dalam kantong, dimasukkan ke dalam kotak masjid, itu Allah, bukan antum. Alhamdulillah. Ini kalimat ikhlas. Ar-Rahmanir-Rahim. Antum harus tahu, antum kan gak mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Karena itu penting belajar fikih as-salah, belajar tafsir Quran, supaya ngerti apa sih yang dibaca sama imam. Gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan di dalamnya, apa sih maksudnya? Antum harus paham. Ketika paham, insya Allah antum akan sampai derajat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Antum akan sampai kepada derajat khashi', orang yang khusyuk. Kan itu dikatakan wa tuqimas shalah, tegakkan bangunan as-shalah. Baik, sudah isya ya. Mungkin sampai sini dulu, kita lanjut nanti insyaallah pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.